kayaknya hujan terus ya? Yes, always ya. Bogor kota hujan ya, jadi musim hujan nggak musim hujan mulu. Ini rintik terus. Medan more hot. Wow. Medan panasnya berapa hari ini? Panasnya berapa ya? Medan kira-kira tuh biasanya panas tuh sampai berapa sih? Sampai panas banget ya? Sampai 36 sampai 36 lebih. Apa gimana ya? Cianjur cerah, widih Cianjur. Ya, yang pada punya jemuran tuh ya, kering semua tuh yang panas dari pagi ya. Yes bang, oh iya 36 ya. Udah kayak suhu tubuh ya. Kan biasanya kalau bisa di-scan gini tuh, di-scan apa namanya, kayak masuk scan suhu tuh biasanya 36. Sukabumi juga hujan dari pagi. Wow. Jakarta panas dingin meriang. Jakarta panas dingin meriang kali itu ya. Jakarta panas dingin gimana maksudnya? Hujan tapi cuacanya masih panas gitu loh. Bandung mendung, Bandung mendung, asik. Cakung ya. Cuaca mendukung untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu. Masak mie gitu kan, bikin kopi gitu kan, bikin wedang jahe gitu kan. Alhamdulillah kota planet juga hujan. Kota planet mana? Bekasi. Bekasi tuh masih Indonesia nggak sih sebenarnya? Jujur aja nih ya kan? Bekasi tuh masih Indonesia nggak sih? Kalau mau ke Jakarta kayak pakai paspor gitu ya. Iya Bekasi sir. Nggak usah bahas hujan karena hujannya nggak peduli sama kita kok. Bener ya. Alright, so udah ditegur nih kawan. Oke guys, thank you very much. So udah 5 menit ya tadi sambil nunggu temennya nunggu temennya join ya. Banyak yang masih udah sampai hari ke-6 ini banyak yang masih agak sulit gininya ya. Masuk ada yang ngeluh beberapa kali kayak linknya nggak bisa kebuka, tapi enggak kok, teman-teman juga tiap hari juga login enak-enak aja ya. So guys, thank you very much. So good evening everyone. What is it going today? So I hope you very well every day ya. Semoga harinya selalu baik. And welcome back to our class. And today this is hari ke berapa sekarang? 7 ya? 7 hari ke-7 ya. Teman-teman sudah mengikuti kegiatan webinar di Speaking Partner. Alright, so hari ini ya kita akan sedikit membahas tentang, ini kita masuk materi ya biar teman-teman nggak terlalu lama. Kita masih akan membahas tentang yang kemarin terakhir kita membahas tentang number ya. Nah sekarang saya sedikit dari masukan dari beberapa member kemarin itu ada yang ternyata ada record. Saya lupa, maaf. Untung belum terlalu lama. Sebentar. Alright, jadi apa namanya teman-teman? Recording in progress. Dari kemarin tuh ada yang dari teman-teman tertarik untuk membahas speaking ya, karena kebanyakan ingin matengin speakingnya atau bahkan sesimpel ini, kebanyakan sesimpel kayak bro aku pengen banget nih ngelancarin speakingnya, jadi aku kayaknya bakal fokus di speaking. Ada yang seperti itu, ada yang sedikit intinya kebanyakan memang dari teman-teman ingin goalsnya itu adalah speak naturally gitu ya, speak naturally, atau misalnya speakingnya tuh bisa cas gitu. Sebenarnya itu ada 2 faktor teman-teman. Kalau saya pribadi ya, metode belajar saya pun dulu itu kalau untuk speaking, fokusnya untuk speaking ada 2 metode. Yang pertama emang bener-bener fokus di speakingnya, yang kedua baru diimbangi dengan pronunciation-nya. That's why kebanyakan dari teman-teman ketika kita membahas tentang materi speaking, saya selalu memberi fokus cara baca ya. Sebenarnya untuk cara baca sendiri atau pronunciation itu banyak istilahnya kayak banyak tekniknya, banyak banget teknik yang dipakai, yang digunakan untuk memperlancar pengucapan atau cara baca. Karena kalau dari beberapa teman-teman yang sebelum-sebelumnya sempat kirim recording atau coba practice tugas, itu saya dengar juga masih banyak yang
masih banyak yang ya mungkin masih baca teksnya segala macam, cuman maybe kalau untuk for speaking kayaknya masih banyak yang ragu. Bukan berarti salah, bukan berarti jelek, tapi masih banyak yang ragu. Like misalnya kayak pengucapannya segala macam, kayak pemilihan vocab segala macam. Makanya kemarin saya juga udah sempat jelasin ke teman-teman, so don't be afraid to speak. Jangan terlalu takut untuk jangan terlalu takut untuk berbicara ya, because mistake is a must. Kesalahan itu perlu ya supaya teman-teman bisa tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, dan kita bisa improve bareng-bareng ya. Kita bisa improve bareng-bareng dari mana yang kurang. Ada yang kemarin itu ada yang speakingnya udah bagus banget. Saya sempat coba interaksi beberapa kali, yang saya sempat bales. Sempat interaksi beberapa kali, itu dia ternyata speakingnya udah bagus, but masih banyak banget ternyata dari cara pengucapan yang salah. Itu sangat disayangkan ya teman-teman ya, kayak wow gila bahasa Inggrisnya keren banget gitu, cuman ternyata dari pengucapannya dia tuh terlalu masih Indonesia banget gitu teman-teman. Misalnya kayak logatnya yang dipakai atau aksennya yang dipakai. That's why saya kasih pilihan waktu itu kan, saya kasih pilihan, maybe you can prefer use American accent on British accent gitu for improve your English. Jadi saya kasih saran kalau mau coba ngomong bahasa Inggrisnya itu dipakein aksen, itu akan jauh lebih bagus, entah itu British atau aksen American ya. Nanti yang belum tahu, nanti kita akan pelajari bedanya apa sih kalau misalnya make British atau make American ya. Jadi teman-teman bisa tahu lah istilahnya, kayak wow gue lebih nyaman nih kalau ngomong pakai bahasa Inggris dengan aksen American, atau saya lebih enjoy nih kalau ngomong bahasa Inggris pakai British accent gitu ya. Itu nanti akan balik lagi ke teman-teman, depends on you. But for hari ini materinya saya akan sedikit memberi, karena saya akan tertuju ke speaking ya. Kita hari ini akan coba sedikit mengimprove speaking kita. Bagaimana sih tekniknya atau bagaimana sih pengucapannya? Karena kan kita sering kali ya, misalnya let's say kita nonton film atau watching the videos gitu, mungkin kita nonton bule ngomong tuh kayak anjir kok cepet banget dia ngomongnya ya. Kadang sometimes itu bukan cepet ya teman-teman ya. Kadang mereka ngomongnya itu disambung atau ngomongnya itu dipersingkat. Makanya terdengar aneh atau bahkan terdengar kayak nggak jelas ngomongnya apa. Sebenarnya kalau mau di breakdown kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si pembicara atau bule, atau misalnya teman-teman nonton film atau nonton video gitu, sebenarnya sama aja. Dia ngomongnya apa, vocabnya apa aja, artinya apa aja, atau bahkan teman-teman kalau misalnya ada subtitle-nya, teman-teman pasti udah bisa nebak dia tuh sebenarnya ngomong apa. Tapi bagaimana cara bener-bener mempraktekkan, anjir gue pengen nih kayak dia ngomongnya kayak gitu, itu bisa sebenarnya teman-teman ya. Learning by doing, teman-teman always practicing ya, selalu praktek dan selalu improve bahasa Inggrisnya ya. Itu pelan-pelan nanti kita akan coba, karena sebelum-sebelumnya juga saya udah beberapa kali kasih materi, misalnya kayak gini nih cara baca cepetnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek gini ngomongnya, tapi teman-teman bisa langsung gitu ngomongnya ya. Alright, so hari ini kita akan belajar yang namanya, alright, bentar. Share screen-nya masuk nggak, gengs? Masuk ya? Belum, Kak. Blank. Masih blank. Masih blank. Alright, bentar. Saya perbaiki dulu. Sekarang gimana? Better? Belum ada. Oh, belum ada ya? Kosong. Bentar. Saya coba, mana dia share screen-nya? Kok hilang? Bentar. So how now? Masih? Emang putih gitu ya? Iya, emang putih kan.
Gini, ini nih. Ada nggak? Sekarang ada nih, ada kan? Ada. Nah, iya. Iya. Ternyata yang Sorry. blank dari tadi itu emang putih gitu ya. Oh iya. Kita miskomunikasi ya. Kita miskomunikasi berarti ya. Emang saya maunya nge-share white screen gitu buat nulis gitu maunya, tapi teman-teman bilang blank. Hah, kok ngeblank gitu kan? Oh, ternyata saya yang di prank ya. Kurang ajar ya. Alright, so guys, semuanya, I'm gonna mute all of you dulu. Saya akan mute dulu teman-teman. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang yang namanya. Nah, ini penting teman-teman ya, word connection. Apa itu word connection? Nah, jadi di sini akan ada beberapa rumus ya, akan ada beberapa rumus cara pengucapan atau pronunciation yang dimana nanti teman-teman ketika praktekin itu, teman-teman akan bisa teman-teman akan bisa istilahnya membacanya dengan cepat atau mempersimpel cara bicara teman-teman. Ini juga berpengaruh dengan apa namanya? Berpengaruh dengan casual English yang teman-teman beberapa kali saya terangin ke teman-teman ya. Jadi kayak bagaimana cara berbicara dengan santai, dengan chill, dengan relax dan enjoy gitu. Jadi bukan bahasa Inggris yang kayak kaku banget gitu ya. Word connect. Oh iya, sorry, saya typo. Double N ya harusnya ya. Oh, saya lemah sekali writingnya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya menemukan kesalahan dari saya, it's okay ya teman-teman ya. Teman-teman bisa koreksi saya juga karena saya juga kadang suka lupa. Oh iya, word. Sorry. Nah iya, baru nggak. Mohon maaf banget. Bentar. Sorry, kok hilang? Oke, so di sini saya akan mengajari tentang word connection ya. Apa itu word connection? Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, word connection itu nanti ada beberapa rumus dari beberapa kalimat atau beberapa kata yang dimana nanti ketika ada kata-kata yang tersusun, itu nanti cara bacanya akan lebih mudah. Itu akan memudahkan teman-teman untuk membacanya. Alright, so yang pertama di sini. Alright, yang pertama di sini ada I ketemu dengan vowel. Nah, buat yang bertanya, vowel itu apa sih bro? Nah, vowel itu huruf vokal ya. Vowel itu huruf vokal. Vowel itu A, I, U, E, O itu vowel. Alright, so yang pertama saya kasih keterangan ya di sini ya. Vowel itu sama dengan huruf vokal ya. Huruf vokal ada berapa? A, I, U, E, O ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya cara baca ya atau yang namanya phonetic symbol. Jadi kalau nanti teman-teman mulai belajar naik ke kelas advance itu nanti akan banyak dapat tentang lebih detailnya lagi. Nah, tapi ini nanti saya kasih lebih simpel, tapi juga nggak kalah detail. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari dengan lengkap nantinya ya. Nah, di sini ada I plus vowel itu nanti akan dibacanya Y ya. Ada sambungan huruf Y-nya di situ. For example kayak gini. Jadi nanti huruf apapun huruf I ketika teman-teman ketemu vocab yang belakangnya berakhiran huruf I terus ketemu dengan huruf vokal lagi ya, I ketemu huruf vokal lagi misalnya kayak A, I, U, E, O itu nanti akan dibacanya Y ya. For example, I am John. Misal. I am John atau of me the way I am. Nah,
Ingat ya, dan di sini bukan hurufnya yang I ya, lebih tepatnya ketika vokal terakhirnya itu I, ya, pengucapan terakhirnya itu I, ya. Oke, di sini saya kasih contoh dulu teman-teman. Di sini ada kalimat I am John. Jadi teman-teman untuk mempermudahnya, teman-teman nggak perlu ngomong I am John. Hey, I am John, I am John. Teman-teman bisa langsung connecting di sini. Teman-teman langsung connecting di sini ya, langsung ada Y-nya di sini. Jadi dia bacanya I am, langsung ya. I am John, I am John, ya. Jadi nggak perlu I am, hello, I am John, ya. I am John, kelamaan. I am, langsung aja I am. Atau I am itu bisa disingkat am. Biasanya kan kayak gini tuh, I am John, ya. Jadi I am itu bisa dibacanya am aja, ya. I'm John, hey, I'm Adinda, I'm Agus, I'm Nurul, gitu misalnya, ya. Jadi bacanya lebih cepat tuh pakai am, bacanya am aja, ya. Nggak perlu am gitu, nggak am. Misal, I'm confused, I'm hungry. Hey guys, you wanna looking for some eat? Cause I'm very hungry. Atau misalnya, bro, I'm sorry, I cannot join your class because I'm getting sick. Ya. Jadi cara baca I am itu lebih cepat bisa karena dia ketemu rumus, I ketemu dengan huruf vokal, jadi dia ada huruf Y-nya. I am John. I am good. I am very good. Kayak gitu misalnya, ya. Oke. Alright. So, and the next one, contohnya di sini ada love me the way I am. Love me the way I am. Kalau misalnya teman-teman baca satu persatu itu pasti sulit ya. Kayak love me the way I am. Love me the way I am gitu. Kelamaan dan itu ribet banget. So, di sini ada yang bisa nemuin rumusnya kira-kira kalimat mana sama kalimat mana yang disambung? Ada yang bisa nggak? Dari kata love me the way I am. Ada yang bisa nemu? Kalimat apa sama apa yang disambung? Gak ada yang bisa nemu samsek nih. Yakin? Oke. I am. Alright, I am. Ini berarti ada Y-nya. Apalagi? Ada lagi nggak kira-kira selain I am? Ada lagi nggak? Nah, ini ada yang bener nih di chat nih. Way ya. Nah, ini jadi way-nya. Nah, jadi bukan perkara hurufnya, tapi lebih ke bagaimana pengucapannya. Kalau way itu kan I belakangnya, way. Cara pengucapannya ya, ingat balik lagi cara pengucapannya, bukan hurufnya, bukan tulisannya. Kalau kita ingat, ini kata kuncinya teman-teman ya. Kalau kita mau belajar pronunciation, kita fokus dengan pengucapannya, bukan hurufnya. Alright? Jadi kalau misalnya mau belajar pronunciation dan belajar materi-materi pronunciation atau pengucapan atau speaking, kita fokus dengan cara pengucapannya, bukan dengan hurufnya. Karena kan huruf tuh kadang nggak sesuai ya dengan tulisannya. Jadi kayak misalnya kayak kemarin deh, misalnya contoh bahasa Inggrisnya angka 8 itu tulisannya jelas-jelas egg gitu, tapi bacanya ya 8 karena GH itu tidak dibaca. That's why kita fokus dengan bagaimana pengucapannya, bukan apa hurufnya. Alright? So di sini love me the way I am. Nah, the way, di sini tuh I bacanya the way, ketemu I lagi, ketemu vowel di sini, ketemu vowelnya I. Jadi di sini disambung lagi, ada Y-nya lagi. Nah, jadi cara bacanya love me the way I am. Itu akan lebih cepat bacanya. Love me the way I am. Love me the way I am. Ya, jadi nggak perlu dipotong satu-satu. Love me the way I am. Love me the way I am. Kelamaan, ya. Teman-teman bisa langsung love me the way I am. Love me the way I am. Kayak gitu. Alright? Coba semuanya, all of you repeat after me. Love me the way I am. 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 Okay, lebih yes. Very nice.
Alright. Jadi lebih simple ya, lebih simple, lebih singkat dan lebih easy gitu kalau ngomong ya. Jadi love it the way I am gitu. Love it the way I am. Love it the way I am kayak gitu. Alright. Oke, so abis itu jadi yang pertama sudah, yang pertama huruf I ya atau pengucapan I ketemu dengan vowel atau huruf vokal, maka di situ nanti akan ada tambahan Y di situ ya. Alright. So and the next one, yang kedua itu ada, nah yang kedua itu ada T ketemu S. T ketemu dengan vowel. Vowel, maka akan ada imbuhan D di situ ya. Jadi kalau udah hurufnya T ketemu dengan vowel atau ketemu huruf vokal, maka akan ada bacaan D-nya di situ. For example, contohnya. Just get out of the Jangan of the room deh, biar enak deh. Alright. Nah, kira-kira kalau yang di sini ada yang bisa nemu nggak? Yang mana rumusnya? Yang mana yang kena rumusnya? get out. Get out. Alright. Get out. Get out doang nih. Ada lagi nggak? Get out doang nih, yakin? Out of. Get out. Get out. Out of. Nah, alright. Alright, saya mute dulu. Saya jelasin nih biar kena di sini nih. Set. Nah, di sini ya. Get sama out ya. T. Nah, ini ada T di sini. Ketemu dengan huruf vokal O. Nah, di sini maka ada tambahan D ya. Jadi bacanya jangan lagi teman-teman ngomongnya get out gitu. Hey, get out gitu. Jangan ya. Get out. Ada D-nya di situ ya. Jadi cara bacanya clear, ada imbuhan D-nya. Get out gitu ya. I just get out ya. Jadi nggak perlu teman-teman potong lagi cara pengucapannya, nggak perlu teman-teman capek-capek untuk get out, tapi teman-teman bisa langsung bilang get out ya. I just get out kayak gitu. Get out, jadi dia ya, karena ada tambahan D-nya di situ, right? Oke, so abis get out tadi ada yang bener tuh ya, ada yang bener di situ jawabnya nih out sama off itu ada T lagi. Bentar nih everyone, saya mute dulu biar kedengaran jelas. Ada T lagi ketemu dengan vowel. Nah, vowel lagi di sini ya. Get out of the room. Nah, iya. So, cara bacanya disambung lagi. Habis sambung lagi ya. Ini emang bener-bener biar cepet teman-teman ngomongnya. I just get out of. Lanjut tuh ya. I just get out of here. I just get out of. I just get out of. Jadi cara bacanya bukan get out of, tapi cara bacanya langsung get out of. I just get out of here. Coba teman-teman baca dengan pronunciation yang benar. I just get out of here. Get out of the room. I just get out of there. I just get out of the I just get out of. Oke, sulit ya. I just get out of Alright. Oke, jadi lebih cepat bacanya ya. I just get out of the room. Get out of the room gitu ya. Jadi cara pengucapannya pun juga lebih simple, lebih enak, lebih mudah ya. I just get out of the room. I just get out of here. Get out of here. Pergi dari sini. Get out of here. Kayak gitu ya misalnya ya. Oke, contoh lagi. Ini pasti sering nih. Kalimat ini sering banget teman-teman temukan ini.
sering banget, bahkan teman-teman sering mungkin sering teman-teman ucapin ya. Nah, nih, coba cari kalimat ini. Mana word connection-nya yang mana aja? Check it out. Check it out. Check it out. It sama out. Oke. It Jadi out. it sama out ya. It sama out ini disambung karena dia ketemu vowel lagi ya. Check it out ya. Check it. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar cekidot tuh sebenarnya bukan cekidot ya, tapi karena dia check it out, karena dia ada word connection ya, maka dia dibaca check it out. Kayak gitu, check it out. Jadi bukan cekidot ya. Kalau kan sering tuh, pasti sering tuh, cekidot. Sebenarnya bukan cekidot ya, tapi check it out. Tapi ada word connection ya, maka dia dibaca check it out ya. Oke guys, so check it out. Kayak gitu, check it out. Ingat, ingat nih di sini ada pop sound-nya nih. Diakhiri dengan huruf T ya. Check it out. Alright ya, check it out. Alright. Nah, udah ada 2 rumus yang teman-teman sudah pelajari di sini ya. Ada I ketemu dengan vowel, terus ada T ketemu dengan vowel, maka ada D-nya, dan masih banyak lagi contohnya. Nanti mungkin saya akan kasih beberapa exercise nanti ya. Nanti teman-teman akan cari. Alright, yang keempat. Yang ketiga, yang keempat. Nah, for example, yang ketiga itu ada T ketemu dengan Y, maka dia akan dibaca c gitu ya, c ya. Jadi kalau T ketemu dengan Y atau Y, nanti dia akan dibacanya c. Coba semuanya repeat after me, c. Bilang c gitu. Alright. Jangan ngeludah ya. Saya cuma suruh bilang cuh, bukan cuh. Jangan diludahin ya. Kalau gedek bilang ya. Boleh, jengkel bilang ya. Jangan diludahin gitu ya. Alright. Jadi bacanya itu cuh, tebal ya. Cuci gitu ya. Cuh ya gitu. Alright. So for example, ini pasti sering juga nih teman-teman ketemu ya kalimatnya. Nah, yang ini, coba yang mana word connection-nya? Coba. Don't you. Nah, iya benar, tepat sekali. Alright. Nah, ini ya. Jadi teman-teman di sini word connection-nya ada don't, ada T ya, T ketemu dengan Y. Maka dia akan ada c-nya, ada imbuhan c-nya di sini ya. For example, jadi bacanya bukan don't you ya, don't you, tapi langsung don't you. Ya. Don't you remember me? Don't you remember itu lagunya siapa? Ada yang tahu? Adele ya. Nah, Adele pun juga nyanyinya kalau teman-teman dengerin kan don't you remember gitu kan, don't you ya. Jadi bukan don't you. Adele pun nggak bilang don't you remember, nggak gitu, tapi don't you. Oke. Don't you remember? Kayak gitu ya. Don't you remember me? Kayak gitu. Don't you remember me? Kamu ingat aku nggak? Kayak gitu ya. Nah, and the next one, contohnya, ini pasti sering banget teman-teman gini nih. Oke, Rifa, raise hand. Ya, don't you remember, kan ada cuhnya di belakang. Kenapa kalau how could atau how could you? Kenapa nggak boleh pakai cuh belakang? How could you? Nah, kalau itu sebenarnya bukan masuknya bukan cuh ya, tapi juh. Nah, abis ini ya, Rifa ya. Rumus selanjutnya nih. Alright. Nah, contoh lagi, yang ini masih yang T ketemu dengan Y.
put your hands up. Alright, coba semuanya baca. Yang mana yang word connection-nya yang mana? Ayo. Put your hands up. Hands up. Hands up. Put your hand up. Put your hands up. Alright ya. Put your hands up. Nah, oke. Jadi di sini ketemu ya. Di sini ketemu word connection-nya. Ketemu word connection-nya ada T sama Y ya. T sama Y di sini makanya dia dibacanya CH ya. Jadi cara bacanya teman-teman nggak perlu capek-capek bilang put your hands up, tapi langsung aja put your hands up. Hai guys, misalnya kayak gini, who's hungry? Siapa yang lapar? Put your hands up kayak gitu ya. Put your hands up kayak gitu. Ya. Misalnya nih kalau misalnya kalau yang lagi dugem-dugem nih kan put your hands up in the air gitu ya, put your gitu ya, put your hands up in the air ya, put your hands up, alright, put your ya British banget ya, put your hands up in the air kayak gitu ya, alright. So di sini oke, paham ya di sini kalau sekarang tadi udah ketemu I ketemu dengan vowel, terus T ketemu dengan vowel, sekarang T ketemu dengan Y, maka dia akan ada imbuhan sh-nya ya. I don't know how but looks like I already know the pronunciation. Alright, it's okay ya. Ini kalau yang udah tahu nanti bisa maybe you can help your friends that they didn't know before ya. Tapi kalau yang belum tahu ini biar tahu rumus-rumusnya ya. Biar tahu rumus-rumusnya ini kok dibacanya ch sih. Kenapa sih orang luar negeri kok dia ngomongnya disambung kayak gitu? Itu tuh ada rumusnya ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti kalau baca teks atau baca chat mungkin atau apapun itu bacanya juga lebih enak. Kalau misalnya pun yang udah tahu lebih bagus ketika coba dipraktekin, practice all of the time gitu. Jadi setiap pengucapannya kalau ngobrol atau misalnya kalau mau kirim recording ke saya, practice gitu, teman-teman mulai cara bacanya menggunakan pronounce yang tepat ya. Aduh, kok hilang? Bentar. Sebentar. Laptop saya lowbat. Kawan tunggu sebentar ya. Alright. Nah, I've done. So guys, alright, so and the next one, yang selanjutnya tadi ya, yang tadi sempat ditanyain kalau misalnya yang kucu ya gitu ya. Kan nanti materinya dikirim ulang kan? Ya oke, nanti kita kirimin ya seperti biasa. Alright, yang selanjutnya. Yang kemarin yang mana? Iya, yang kemarin materinya belum kekirim ya. Yang mana tuh? Yang recordingnya udah ya? Semalam. Recording iya. Selanjutnya. Hari Senin Kemarin malam yang number. Senin minggu kedua. Yang mana? Oh, coba nanti saya cek ya di hari keberapa yang belum, nanti coba saya kirim. Yang ya. malam kemarin aja sih. Hari keempat. Oh, kemarin lanjutan ya. Hari keempat. Wow, kok lama? Hari keempat udah, hari kelima udah. Yang kemarin malam minggu kedua hari pertama. Yang semalam. Iya. Oh, yang kemarin. Tapi kayaknya saya kirim terus deh kalau recording deh. Kalau gini kali yang recording tapi yang materi. Oh, gininya PDF-nya. Ya, kalau PDF-nya mungkin ada beberapa yang belum. Nanti saya kirim ya hari-hari keberapa aja. Kalau PDF tuh sama ya. Teman-teman di situ ada exercise. Kalau yang teman-teman mau practice di situ bisa karena di situ ada beberapa soal dan beberapa latihan. Nah, ini bisa nih nanti exercise yang saya kasih nanti teman-teman bisa coba gini ya. Coba praktekin ya. Alright, nih yang selanjutnya dulu nih, yang selanjutnya number 4. Sama ya. Yang number 4 itu ada, kalau tadi T ketemu dengan Y, sekarang D ketemu dengan Y ya. So, ini dibacanya bukan C tapi J. J, agak tebel ya, J gitu. J.
Coba kalau tadi c, sekarang j. J. Gitu. J. No. Jangan sekedar bilang j doang, tapi tebal. J gitu. J. Coba semuanya repeat after me. Udah ujian, nggak ada ojek, becek gitu. Ujian. Gak ada Itu Cinta Laura belajar word connection dia, makanya ngomong kayak gitu. Ujian, becek, ojek, j gitu ya. J sama c gitu ya. Alright. So, for example. Nah, mana word connection-nya teman-teman? Yang mana word connection-nya di sini? Did you? Alright. Nah, jadi did sama you itu dibacanya j ya, agak tebal. Did you. Jadi beda dengan don't you. Did you eat? Did you eat gitu ya? Did you eat? Oke. Alright. Did you eat? Kayak gitu ya. Jadi ingat bedanya T ketemu dengan Y dan D ketemu dengan Y. Ini emang agak samar-samar sih, cuman makanya dipertegas dengan pop sounds biasanya. Intinya kalau udah T, don't ketemu dengan Y, jadi don't. Tapi kalau D, did ketemu dengan Y, maka J, jadinya did you, ya. Did you eat, kayak gitu. Nah, alright, and the next one. Di sini ada girlfriend. yang mana word connection-nya coba? Would you be my girlfriend? Would you be my girlfriend? Alright. Be my girlfriend? Would you be my girlfriend? Alright, jadi pengucapannya ya would you ya. Jadi bukan would you ya, tapi apa namanya? Sorry, saya lurusin dulu. Would you be my girlfriend gitu? Would you be my girlfriend gitu? Would you gitu ya. Makanya kalau cara bacanya orang bule itu lebih cepat karena dia lebih singkat gitu. Would you be my girlfriend? Would you be gitu ya. Would you be? Kalau misalnya kita nggak tahu, ya kita mungkin nggak tahu itu dia ngomongnya apa sih. Wuju. Sebenarnya itu dari kata would sama you. Karena dia di word connectionin, jadinya would you kayak gitu ya. Would you be my girlfriend? Atau would you be my boyfriend gitu. Kayak gitu ya. Alright, so tadi sempat did you see my key? Nah kayak gitu bisa ya. Did you see my key? Habis itu ada did you eat udah. Tadi ya sempat nanya ya. How could you ya kayak gitu tuh. How could you? Nah, nih sambil marah nih Mas Haris nih. Tuh. Banyak tanda serunya tuh. Ya. Mas Haris emosi nih. How could you? Ya, how could you? Nah, how could you? Ya. How could you? Alright. Tapi ini kalau misalnya teman-teman ngomongnya sambil agak nyantai mungkin iya ya. Cara bacanya mungkin cepet gitu ya. How could you? How could you do that? Gitu kan. Bagaimana kamu bisa ngomongin how could you say that? Gitu misalnya. How could you say that? Gitu. Tapi kalau misalnya mau bener-bener ditekenin bisa ya. How could you? Nah, kayak gitu bisa. Ya, sebenarnya balik lagi lebih ke expression ya, Kalau misalnya bener-bener yang kayak nekenin gitu ya kayak gitu bisa ya. How could you? Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang ngomongnya santai kayak how could you do that gitu. How could you do that gitu. Bagaimana kamu bisa melakukannya gitu ya. How could you gitu ya. Menunjuk-nunjuk gitu ya. Enggak ambil injek-injek dong kepalanya gitu ya. How could you gitu ya. Alright. So dari sini dari 4 ini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Raise hand yang mau bertanya mungkin. Ayo. Saya kasih kesempatan bertanya. Saya Kak mau bertanya. Alright.
Siapa nih? Steverlin. Oke. Gimana? Yang di kalimat yang would you be my girlfriend itu biasanya kan kalau saya ngucapin biasanya would you like, tapi di situ kok nggak ada like-nya. Would you gimana? Sorry. Biasanya kan kalau digunakan biasanya would you like be my girlfriend? Would you like itu kalau misalnya gini kali ya, misalnya kayak I would like gitu ya. I would like to gitu ya biasanya ya. Ada kata like-nya gitu ya. Soalnya kalau misalnya penggunaan kata like itu sebenarnya cuma sekedar imbuhan ya teman-teman ya. Jadi itu kayak sebenarnya bukan kayak rumus pasti. Itu kayak sebuah imbuhan. Sama kayak gini, sama kayak pengucapan tahun tuh. Pengucapan tahun tuh kan kayak 2020 gitu misalnya, 2021, 2022. Sebenarnya kata N itu bukan rumus yang kayak artinya apa atau bagaimana, itu sebenarnya cuma sekedar imbuhan aja. Sebenarnya kalau artnya tetap sama 2021, tetap sama 2022 gitu. Nggak ada tambahan apapun ketika diterjemahkan satu persatu ya. Karena sometimes dalam bahasa Inggris itu teman-teman kadang nggak bisa mengartikan itu kata per kata ya. Ini sering banget terjadi ketika teman-teman mungkin translate nih. Ini sering banget ya. Jadi ketika teman-teman ingin translate, sebenarnya nggak masalah ya ketika teman-teman nggak tahu. Misalnya mau nyusun kalimat nih, teman-teman nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Teman-teman biasanya kan translate tuh. Nah, kalau bisa, translate itu jangan kata per kata. Kalau bisa langsung ke satu kalimat. Ya, jangan ini artinya apa. Kadang itu yang membuat teman-teman bingung, karena satu kalimat itu kadang beda ketika kata per kata. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata imbuhan, misalnya kayak, saya juga masih sering kok pakai kata, I would like to tell you about my story, guys. Bla 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 gitu. I would like to introduce myself gitu. Jadi kata like itu sebenarnya bukan aku akan suka. Kalau di breakdown kan aku would, akan, like, suka, atau seperti gitu. Enggak, sebenarnya itu udah jadi satu kalimat utuh gitu ya. Jadi jangan dipecah satu persatu, itu akan aneh. Itu yang kadang membuat teman-teman bingung dalam berbahasa Inggris ya. Oke, tadi yang nanya udah. Nah, like itu bisa kayak gitu. It's okay. It's like bla 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 itu. Bisa ya. Alright, Steverlin? Iya Kak, thank you. Oke, ya. Jadi I would like to bisa. Would you be my girlfriend? Would you be mine? Ya kayak gitu. Would you be mine? Would you be mine gitu. How could you? Nah, kayak gitu ya. Alright. So, tadi ada yang nanya nih, pertanyaan menarik banget. Apa word connection ini digunakan dalam British maupun American? Yaps. Karena word connection ini bukan perkara aksen ya, tapi emang tips. Word connection itu adalah sebuah tips bagaimana cara teman-teman berbicara bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris atau atau mengucapkan bahasa Inggris itu dengan lebih singkat dan cepat ya. Sebenarnya ini masih ada beberapa rumus lagi. Cuman ini dulu. Nanti kita akan breakdown dulu satu-satu, oke? So, kalau misalnya teman-teman nemu gitu suatu teks yang teman-teman baca, itu teman-teman bisa membacanya dengan word connection ya. Jadi ini rumus-rumus standar sebenarnya ya, ketika ketemu huruf I ketemu dengan vowel, huruf T ketemu dengan vowel, T ketemu dengan Y, J ketemu dengan Y. Nah, itu sebenarnya yang sering kita temukan, tapi jarang banget kita pakai ya. Dan itu sangat disayangkan, karena itu sebenarnya sangat berpengaruh loh dalam bahasa Inggris teman-teman. Sangat berpengaruh. Saya lebih suka ketika ngedengerin orang bahasa Inggris, meskipun dia pelan, tapi word connection-nya tuh main gitu. Misalnya kayak, bro, don't you remember me? I'm your member in January period. Don't you remember me? Gak apa-apa, pelan aja ngomongnya, tapi setiap pronunciation-nya tuh bagus gitu. Wah, itu lebih keren sih. Apalagi kalau udah pakai aksen ya, mau American, mau British, itu semuanya keren. Saya nggak menganggap aksen ini lebih keren, American tuh lebih keren. Lebih keren adalah ketika pronunciation-nya bagus dan pas, pengucapannya bagus dan pas, itu jauh lebih keren. Misalnya kayak, misalnya kayak waktu perkenalan kemarin ya, misalnya kayak let me introduce myself, my name is blah 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 blah, I'm from blah blah blah.
itu meskipun simple, tapi ketika teman-teman pengucapannya bagus dan pengucapannya tepat dengan pronunciation-nya, wow, that's amazing. Saya akan appreciate dengan hal itu. Alright, yang penting sedikit-sedikit aja, it's okay. Yang penting praktisnya selalu. Nanti ya setelah ini untuk exercise di materi ini, nanti saya akan kasih teks ya, nggak tahu nanti PDF-nya ready atau enggak. Cuma nanti akan ada teks yang saya kasih, yang saya kirim ke grup, yang dimana nanti teman-teman siapa tahu nanti teman-teman bisa cari beberapa word connection-nya. Nanti terserah mau ditulis atau misalnya kayak mau ditulis terus teman-teman sambung-sambungin yang mana aja word connection-nya, atau teman-teman bisa langsung voice note ke saya dengan pengucapan yang tepat. Alright, so 4 ini masih ada lagi pertanyaan teman-teman. Setelah ini saya akan coba kasih sedikit tips ya, tips ke teman-teman. Bukan tips sih, lebih ke ada sedikit exercise sedikit ya. Nah, di sini teman-teman, bentar. Yang sini ada pertanyaan belum? Apa ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mumpung masih membahas tentang word connection. Enough ya, alright. So di sini ada yang gini, yang mungkin tertarik bahasa Inggrisnya menggunakan accent British or American. Asik. Enak ya kalau dengerin orang ngomong British tuh. Teman-teman ada yang suka nonton gini di sini? Di sini ada yang suka nonton Harry Potter mungkin? Suka banget. Ya, di situ kalau teman-teman dengerin cara ngomongnya Harry Potter atau misalnya nonton ya, apa ya? Gitu, suka ngikut-ngikutin. Suka ngikut-ngikutin ya. Misalnya kayak film apa lagi yang British ya? Sherlock Holmes, itu juga British ya. Kalau misalnya teman-teman nonton Peaky Blinders ya, Peaky Blinders itu juga British. Banyak ya, banyak film-film British itu saya suka interest sama film-film British karena banyak pengucapannya itu sebenarnya simple ya. Pengucapannya itu bener-bener simple. Kadang emang bener-bener kayak bahasa Inggris yang dipakai itu juga bahasa Inggris yang sehari-hari gitu. Yang setiap hari itu kita kadang praktekin bahasa-bahasa simple, bahasa-bahasa sederhana. Bahkan kalau British itu grammatically-nya juga kadang nggak terlalu rumit, bahkan nggak pakai grammar, ngomongnya dibolak-balik. Tapi karena aksennya itu bener-bener kayak wow, that's amazing gitu, kayak itu akan menjadi nilai plus. That's why kalau misalnya teman-teman mau ningkatin speakingnya teman-teman, yang pertama diperhatikan ya speakingnya ya dilancarin, mungkin perbanyak vocab, perbanyak kata-kata. Jadi teman-teman ketika mau ngobrol atau apapun itu teman-teman bisa bisa practice lah ya, bisa practice. Nah, terus juga yang selanjutnya itu adalah aksennya. Karena ketika jadi gini, English with grammar that's smart, but English with pronunciations or good accent that's amazing. Jadi di situ bedanya. Ketika bahasa Inggris teman-teman pakai grammar itu akan terlihat pintar. Bahasa Inggris dengan grammar itu terlihat pintar. Orang akan amazed gitu, kayak damn, grammarnya bagus banget ya. Dia ngomong past tense, ngomong kayak verb 1, verb 2, verb 3-nya lancar banget, gila. You look smart. But if you speak in English with the accent, ya kalau teman-teman ngomong bahasa Inggris pakai accent, that's British or American, that's amazing. Itu justru akan lebih amazing ya. Karena bener-bener akan terlihat keren gitu. Okay, so that's depend on you guys. Itu akan balik lagi ke pilihan teman-teman mau belajar bahasa Inggris yang seperti apa, dengan metode seperti apa. Nanti bisa konsul mungkin sama bro, misalnya kayak bro, kalau misalnya aku ningkatin dengan kayak gini gimana menurut bro, kayak gitu. Misalnya kayak saya tertarik nih untuk ngedalamin pronunciation-nya, gimana bro, kira-kira bisa gini nggak, bla 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 kayak gitu. Itu bisa banget ya. Jadi nanti bisa teman-teman praktekin for daily speaking or for ya untuk formal or informal. Alright. So sampai sini ada pertanyaan nggak? Setelah ini mungkin saya akan kasih exercise ya ke teman-teman ya. Saya akan kasih exercise. Di sini nanti akan saya kasih topik
akan saya kasih topik yang dimana nanti teman-teman akan, ini sebelumnya udah dicatat belum atau di screenshot aja boleh kok, biar nanti nggak lupa. Aman ya? Dicatat. Oke, boleh. Mau dicatat, mau di screenshot boleh ya. Jadi ini kalau saya hapus, jadi nggak ada yang kayak, tadi apaan tuh? Tadi apaan bro? Belum bro gitu. Ya, bentar. Saya hapus dulu. Oke, saya kasih topik ya di sini ya. Topiknya nggak ribet-ribet ya, yang simple-simple aja. Tapi saya pengen bagaimana cara teman-teman, ini bukan sekedar ditulis ya, kalau bisa diucapin atau dipraktekin ya. So, saya akan kasih topik di sini tentang simple aja. Karena ini tugasnya besok, jadi mungkin tentang your daily activity. Alright, so your daily activity, nanti di sini teman-teman akan coba, misalnya teman-teman mau tulis dulu, boleh tulis aja dulu, misalnya kayak tulis dulu, ceritain aja, nggak usah panjang-panjang, ya nggak 1-2 paragraf aja lah, nggak usah panjang-panjang ya, tapi nyetornya ke saya by voice note, alright, tapi boleh, nanti teksnya boleh dikirim dulu ke saya, ini bro teksnya, terus kirim voice note-nya ke saya, ya, kirim teksnya dulu, baru nanti kirim voice note-nya ke saya, nanti saya akan bandingin, saya dengerinnya sambil baca teksnya teman-teman, ya, sambil baca teksnya teman-teman, nanti teman-teman bisa kelihatan tuh di situ, yang mana yang masih kelewat nih cara bacanya, yang mana yang masih, yang udah lancar, yang udah diterapin bener-bener ya, nggak perlu cepet, maksudnya nggak perlu yang my daily activity in the morning and blah blah blah, nggak perlu, slow aja, relax aja, my day, kayak teman-teman ngomong, dear diary, I'm very interesting because tomorrow I can blah blah blah, I go the event in school blah 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 blah, apapun itu ya. Jadi pelan-pelan aja, kayak teman-teman storytelling, kayak teman-teman cerita aja. My daily activity in the morning, wake up at 6 o'clock, then I help my mom prepare our breakfast, and then I blah 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 blah, dan apapun itu ya. Bebas entah kegiatannya apapun dalam satu hari itu. Alright, nanti teksnya dikirim ke bro dan voice note-nya dikirim ke bro juga, nanti biar bisa bro bandingin. Alright, so itu aja teman-teman, tapi terserah ya, maksudnya nggak harus langsung besok banget. Kalau ada yang mau ngirim besok boleh, kalau ada yang mau malam ini coba boleh ya. Mau misalnya bro nggak bisa nih besok, nggak sempet nih segala macam, nggak apa-apa, kapan aja, karena untuk materi pronunciation itu emang akan selalu berkelanjutan, karena selanjutnya setelah teman-teman tahu rumus-rumus kayak gini tuh saya harap itu kepakainya terus ya, bukan pas pelajaran pronunciation aja, bukan pas bahas pronunciation aja, pas bahas grammar, pas bahas speaking, itu teman-teman juga tetap harus ada prakteknya, jadi nggak cuma stuck di hari ini aja atau besok, tapi seterusnya. Alright, so ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? The last question. Nggak ada? Aman semuanya? Aman semuanya? Enough. Alright, thank you very much guys, because the time is over. Thank you very much for today, and thank you very much for coming. I hope you learned something today. So don't forget, tomorrow we still have a class at 7 o'clock ya. And don't be late, jangan terlambat lagi. Tapi kalau yang lagi ada kesibukan nggak apa-apa ya, agak telat dikit, atau yang lagi sambil kerja, sambil nongkrong atau apapun itu. Okay? So thank you very much and cheerios. Goodbye guys. Thank you very much. Bye-bye. Thank you.